Ya, pemirsa, inflasi masih menjadi momok di sejumlah negara, tidak terkecuali negeri Paman Sam yang melonjak hingga 9,1% di bulan Juni. Tekanan inflasi kembali membuat Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan menjadi 2,25 hingga 2,5%. Inflasi saat ini menjadi momok menakutkan di sejumlah negara baik negara maju dan berkembang. Bahkan negeri adidaya Amerika Serikat pun kewalahan dalam menjaga laju inflasi yang semakin tidak terkendali. Tercatat tingkat inflasi di bulan Juni 2022 sudah menyentuh 9,1%. Dan demi mengekang laju inflasi yang semakin tidak terkendali, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan kembali menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan kembali suku bunga acuan Fed Fund Rate sebesar 75 basis point menjadi 2,25 hingga 2,5% di bulan Juli 2022. Padahal di bulan Juni lalu The Fed telah menaikkan suku bunga dengan jumlah yang sama sehingga kenaikan kumulatif Juni hingga Juli menjadi 150 basis point atau kenaikan tertajam sejak tahun 1980-an. Amerika tidak sendirian, banyak bank sentral negara maju maupun berkembang ikut menaikkan suku bunga acuan untuk melawan kenaikan dengan harga cepat dan memicu lonjakan inflasi akibat perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok sektor energi dan pangan global. Di sisi lain, meski Indonesia diuntungkan dengan windfall kenaikan harga komoditas batu bara dan CPO di pasar internasional, ia membuat surplus APBN terjadi dalam 6 bulan berturut-turut. Namun kenaikan agresif suku bunga acuan The Fed ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap ekonomi nasional yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Lantas dengan kondisi fundamental ekonomi yang masih terjaga, terutama inflasi dan nilai tukar rupiah, apakah Bank Indonesia akan tetap mempertahankan rezim suku bunga rendah 3,5% di bulan Agustus ini? Simak ulasan lengkapnya sesaat lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menakar dampak kenaikan suku bunga The Fed. Sudah tersambung kita melalui Zoom bersama dengan Bapak Andreas Moro, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat-sehat juga. Ini menarik kalau kita cermati dengan The Fed yang sudah beberapa kali menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita update terlebih dahulu nih. Pandangan Anda terkait dengan kondisi perbankan di tanah air di tengah kenaikan suku bunga bank sentral sejumlah negara. Ya, kalau kita lihat dari perkembangan perkembangan perbankan saat ini cukup baik ya. Ada beberapa indikator yang ingin saya share. Yang pertama adalah pertumbuhan kredit. Jadi kalau kita lihat hingga bulan Mei 2022, pertumbuhan kredit itu tercatat 9,03% di Indonesia. Bahkan kalau kita menggunakan data Bank Indonesia, itu pertumbuhan kredit di bulan Juni tumbuh 10,7%. Jadi kalau kita lihat dari proyeksi awal tahun Bank Indonesia, ini sebenarnya sudah berada di range yang atas, sehingga Bank Indonesia sendiri kemarin menaikkan range-nya menjadi range pertumbuhan kredit menjadi 9 sampai dengan 11% ya di tahun 2022 ini. Sementara kalau kita lihat DPK relatif stabil di angka 9,1%. Jadi dengan kondisi yang demikian memang mengindikasikan adanya sisi permintaan juga dari pertumbuhan dari kredit di perbankan itu sendiri. Nah sekarang kalau kita lihat setelah kita bicara dari pertumbuhan kredit, bagaimana juga dengan kualitas aset. Jadi Mas Pras, kalau kita lihat dari kualitas NPL ya, kualitas aset, kalau kita lihat dari tren NPL-nya itu relatif stabil di angka 2,99% di data sampai data terakhir. Dan kalau kita lihat data yang di bulan Maret untuk yang loan at risk saja itu di 1.069 triliun atau turun jauh di bawah posisi di Desember 2020 yang lalu. Jadi dengan kualitas aset yang tetap terjaga dan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi, ya memang kita perkirakan kalau pertumbuhan kredit memang bisa berada di 9 sampai 10% di 2022. Kita naikkan target dari 7,5% di tahun 2022 ini. Itu Mas Pras. Itu dia, berarti memang dari sisi fundamental bisa dikatakan cenderung stabil ya kondisi perbankan di tanah air meskipun tekanan dari global cukup kuat. Dan dampaknya terhadap sektor-sektor di dalam negeri dengan kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat 75 basis point, Juni-Juli sudah 150 basis point ini Pak Andri. Ya.
Kalau kita lihat dari kondisi terkini, sebenarnya yang jadi tantangan buat sektor real saat ini memang kenaikan bahan baku ya, terutama kalau kita lihat dari kenaikan bahan baku, tentu saja yang pertama adalah ini yang pertama ya, sebelum saya jelaskan apa saja yang membuat kenaikan bahan baku adalah bahwa kenaikan ini sudah terjadi dari sejak tahun 2021, terutama di kuartal 4 tahun lalu ya. Jadi ini berlanjut, apalagi semakin memburuk setelah adanya perang Rusia dan Ukraina karena harga energi juga yang semakin meningkat. Tentu saja beberapa sektor kemudian harus menghadapi situasi di mana kenaikan bahan bakar seperti batu bara yang juga belum turun ya karena ada supply shock ya karena kebutuhan batu bara juga semakin meningkat di saat supply dari gas juga semakin terbatas ya. Nah, yang kedua juga tentu saja kenaikan dari harga gas juga yang semakin meningkat. Nah, tentu ada beberapa sektor yang terkena impact ya dari kenaikan harga bahan baku tersebut. Misalnya seperti sektor semen, mungkin juga keramik kalau misalnya tidak disubsidi ya harga gasnya, dan beberapa sektor lainnya yang tentu saja memang sangat mengandalkan bahan bakarnya atau energinya dari dua sumber tersebut. Nah, di lain pihak memang tantangannya adalah kemudian buat sektor real bagaimana kemudian pass on atau pass through kenaikan dari input cost tersebut ya kepada harga jualnya. Saya rasa ini menjadi hal yang tidak mudah bagi sektor real di tengah memang tekanan dari sisi daya beli masyarakat ya yang memang adanya kenaikan inflasi ya di sisi pangan. Nah, sehingga yang dilakukan adalah pass on secara perlahan. Sebenarnya kalau kita lihat trennya itu sudah terjadi juga dari kuartal 4 2021 yang lalu, pass on secara perlahan atau memang mensiasati dengan harga yang tetap, ya kemudian merepackage ya, misalnya dengan smaller size dari produknya, atau akhirnya memang harus bersiap menghadapi situasi di mana margin dari perusahaan tersebut memang relatif terbatas atau relatif lebih rendah. Begitu. Baik. Itu dia dari sisi di dalam negeri. Kita lihat kalau kita lihat untuk pasar obligasi surat utang ini menarik juga ya. Data dari Kementerian Keuangan maksud saya begitu, capital outflow di pasar surat berharga SBN itu sudah tercatat 29,19 triliun begitu di bulan Juli atau totalnya sekitar 83,3 triliun per 21 Juli. Apakah ini masih akan terus berlanjut tren dari capital outflow ini, Pak Andri? Saya rasa tekanan tren capital outflows di pasar obligasi kami melihatnya sudah relatif terbatas harusnya ya, apalagi asing itu udah foreign investors itu sudah melakukan capital outflow lebih dari 120 triliun sehingga menurunkan kepemilikannya level foreign ownership-nya itu udah turun di bawah 16%, di kisaran 15 sampai 15,5% saat ini. Jadi sebenarnya dengan situasi yang sekarang ada ya misalnya terkait dengan kemungkinan Amerika Serikat juga. Kalau kemarin data keluar confirming bahwa Amerika Serikat mengalami resesi dan kemudian pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian akan semakin memburuk di 2023. Nah, dengan kondisi seperti itu memang akhirnya ada pressure juga buat foreign investors kemudian untuk mencari memang higher yield ya terutama di negara-negara berkembang ya termasuk Indonesia yang juga masih memiliki optimisme dari sisi pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat ini memang saya rasa ini yang kemudian akan membatasi foreign capital outflows ya sampai dengan akhir tahun nanti. Oke, berarti ini hanya sementara saja mengingat kondisi resesi peluangnya terbuka di Amerika Serikat begitu, kemudian nanti dana yang keluar pun akan kembali lagi ke Indonesia meskipun spread dari suku bunga acuannya tidak berbeda jauh. Sebenarnya yang kita bisa lihat adalah bukan hanya di spread bunga acuan tapi spread antara US Treasury yield dengan our bond yield ya, dengan yield obligasi kita yang memang masih cukup lebar, apalagi kalau kita bandingkan dengan spread yield negara-negara berkembang yang lainnya. Dengan potensi stability dan juga potensi pertumbuhan di Indonesia, saya rasa masih cukup menarik tuh ya dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.
Baik, next kita akan bahas dari sisi inflasinya karena ini masih menjadi momok yang menakutkan bahkan sebesar negara Amerika Serikat pun juga kewalahan begitu ya Pak Andri. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan tingkat inflasi yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2022. Kita lihat dari Desember 2021 pergerakannya seperti yang bisa Anda saksikan. Ya, sempat berada memang di 7%, kemudian trennya memang cenderung naik. Tercatat per Juni kemarin sudah 9,1% secara tahunan atau year on year untuk inflasi di Amerika Serikat. Lantas bagaimana dengan pergerakan suku bunga acuan di Indonesia? Ini dia, kita lihat trennya masih stabil di 3,5% per 21 Juli lalu dan ini apakah menjadi salah satu pertanda dengan kondisi yang terjadi di Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya yang sudah menaikkan suku bunga acuannya, apakah level 3,5% ini akan kembali lagi terangkat naik. Dan selanjutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi di Indonesia? Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 secara tahunan trennya cenderung naik ya, sempat tahun lalu 1,87%, kemudian meningkat terus hingga di bulan Juni kemarin 4,35% untuk pergerakan inflasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Bapak Andreas Moro. Beliau adalah Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk. Ya, Pak Andri, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, tren inflasi yang memang menjadi momok begitu. Beberapa negara sudah cukup kewalahan begitu dan akhirnya ikut juga menaikkan suku bunga acuannya. Sementara di dalam negeri, Bank Indonesia masih tetap percaya diri dengan level 3,5%. Apa yang bisa kita analisis dengan kondisi ini? Ya, yang pertama adalah kalau kita lihat dari inflasi di Indonesia, thanks to pemerintah ya yang memang kemudian menambah subsidi untuk energi dan juga tentu saja pangan yang kemudian memang bisa menahan dampak inflasi, ekspektasi atau potensi dari inflasi yang meningkat sangat tinggi karena kenaikan dari misalnya harga Pertalite ya misalnya. Kalau kita lihat inflasi yang ada di Indonesia saat ini memang sangat terbantu bahwa pemerintah tidak menaikkan Pertalite di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari inflasi Indonesia di bulan Juli, ekspektasi kami ya di hari ini keluar ya, itu kemungkinan berada di 0,53%, man-on-man mungkin bisa lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Itu memang lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juni yang lalu, 0,61%. Namun kalau kita lihat ya ini masih cukup tinggi sehingga kalau kita lihat dari sisi year on year-nya ya kalau inflasinya keluar betul di kisaran 0,5 itu inflasi year on year-nya akan berada di 4,8% untuk headline inflation. Range targetnya Bank Indonesia itu berada di 2-4%. Sementara Mas Pras kalau kita lihat untuk inflasi inti itu prediksi kami akan berada di kisaran 2,75%. Ya, naik dari 2,63% di bulan Juni yang lalu. Artinya memang tetap berada di range Bank Indonesia untuk core inflation. Bank Indonesia sudah menyampaikan range untuk core inflation-nya berada di 2-4%. Dari sini sebenarnya kita lihat bahwa year to date inflation kalau memang angkanya sesuai tadi itu akan berada di 3,7%. Memang mendekati dari angka target atas Bank Indonesia untuk headline. Nah, namun seperti sesuai dengan yang disampaikan oleh otoritas tentu saja acuannya adalah di inflasi inti. Nah, dengan kondisi ini memang kita lihat inflasi inti Indonesia itu masih relatif rendah. Ya, yang dipegang memang inflasi inti karena kita harus membedakan penyebab dari inflasi, ya, mana yang memang disebabkan oleh sisi supply dan mana yang memang didorong oleh dari sisi permintaan. Menarik mencermati kalau dari analisis kami, Mas Pras, kita lihat per region, itu inflasi memang banyak didorong oleh pulau-pulau penghasil komoditas. Saya sertakan contoh misalnya dari data kami. Ya, dari 26 di Pulau Jawa dari 26 kota yang masuk ke dalam perhitungan inflasi itu 19 kota itu inflasinya di atas nasional. Sementara Sumatera dan Kalimantan itu hampir 100%-nya itu dari kota yang disurvei untuk inflasi itu semuanya di atas dari inflasi nasional. Artinya memang kenaikan harga komoditas ini juga mendorong sisi permintaan di pulau-pulau tersebut. Nah, ini yang memang kita perlu antisipasi. Kalau dari sisi penyebab inflasinya sendiri,
kita lihat yang paling tinggi memang transportasi dan makanan. Jadi tentu saja kalau transportasi ada faktor cost push tadi, kalau makanan memang banyak juga disebabkan oleh demand pull karena memang income yang di beberapa daerah atau beberapa kota tadi semakin meningkat, tentu saja ada permintaan untuk pangan juga yang meningkat. Demikian Mas Pras. Berarti proyeksi dari Bank Mandiri begitu inflasi inti 2,75% begitu ya di bulan Juli, dan ini juga Anda sampaikan tadi masih sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia, paling tidak proyeksinya begitu tidak jauh berbeda. Apakah ini yang juga membuat BI nanti akan tetap percaya diri mempertahankan 3,5% di bulan Agustus? Iya, saya rasa kalau memang yang dipegang adalah inflasi inti, mestinya statementnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan di bulan Juli yang lalu. Saya rasa itu yang saya lihat. Namun kalau sudah melihat bahwa tren inflasi inti yang sudah mulai terus meningkat perlahan-lahan, ya mungkin ada ruang juga untuk menaikkan suku bunga acuannya di bulan Agustus ini. Ya, demikian. Betul, karena kita lihat sudah 17 bulan lamanya begitu ya, BI tetap mempertahankan suku bunga acuan di 35%. Misalnya proyeksi ada kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia BI 7 days reverse repo rate, ini rentangnya yang ideal menyikapi kondisi yang ada di level berapa? Saya rasa kalau kita memang ada dua anchor yang diacu, misalnya di sisi inflasinya ya, menjaga angka inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar ya. Dan juga at the same time ada additional target, yaitu tetap mensupport pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 25 basis saya rasa itu tidak akan banyak berpengaruh kepada pemulihan ekonomi nasional. Apalagi kalau kita lihat di minggu-minggu ini akan keluar juga data PDB Indonesia di kuartal 2. Ekspektasi kami kalau kita lihat dari angka PDB bisa di atas dari angka 5% ya, ekspektasi kami di kuartal 2. Artinya memang terjadi recovery ya, ada sedikit peningkatan dari kuartal 1 untuk ke kuartal 2 ini. Bahkan kalau kita lihat kuartal 3 ya, ada harapan karena ada low base effect ya, inflasi juga masih bisa berada di atas 5%. Nah ini yang kita lihat ke depannya seperti itu. Ya Pak Andri, kira-kira dengan upaya nanti misalnya begitu ya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya, kira-kira antisipasi ataupun mitigasi yang perlu dilakukan terhadap sektor yang terdampak dengan kenaikan suku bunga acuan ini apa saja? Kalau dari perbankan yang dilakukan adalah pertama kenaikan dari suku bunga acuan Bank Indonesia kalau naik ya, itu tentu saja tidak serta merta akan di pass on kemudian kepada semua sektor dengan agresif ya, karena tentu saja dengan kondisi yang seperti ini ya, mitigasi risiko terutama melihat dari sektor-sektor mana yang cukup resilient, sektor-sektor mana yang sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga, dan sektor-sektor mana yang masih beresiko, tentu itu yang menjadi pertimbangan kami. Jadi memang ini pass on kemudian kepada kenaikan suku bunga kreditnya itu akan sangat hati-hati yang dilakukan oleh perbankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja dengan kondisi ke depan, bukan hanya kita bicara kenaikan suku bunga acuan, namun juga ada potensi di negara-negara maju terkena resesi, ya. Terus kemudian ada kekhawatiran bahwa itu akan berdampak besar kepada Indonesia, misalnya. Nah, yang kita lakukan adalah yang perlu dilakukan oleh otoritas, sebenarnya kita juga ya sebagai analis atau ekonom, adalah kemudian bagaimana memperlihatkan kondisi Indonesia yang memang sebenarnya dalam fase yang recovery, yang relatif masih resilient. Berbagai indikator bahkan ke depan itu masih menunjukkan kondisi ekonomi yang masih cukup baik. Saya katakan demikian. Kenapa? Yang pertama adalah dari sisi misalnya neraca perdagangan kita yang masih ekspektasinya surplus. Current account kita ya, kalau yang masih ada potensi surplus. Kalaupun defisit, ya defisitnya sangat kecil terhadap PDB. Yang ketiga adalah misalnya rasio utang kita yang memang masih relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan rasio utang negara-negara lain. Yang keempat adalah kalau kita lihat dari sisi transaksi belanja, Mas Pras, kalau kita lihat data leading indicators kita, indeks belanja Bank Mandiri, itu normalisasinya dari sejak Lebaran ke sekarang itu hanya 20% penurunan. Tahun lalu kita ada delta varian, sehingga setelah
setelah Lebaran kemudian transaksi belanja itu turun 40%, jadi di bawah posisi 100. Saat ini kita udah normalize, bahkan di awal bulan Juli data kita itu ada menunjukkan perbaikan sedikit. Nah ini juga sesuai dengan data PMI yang baru keluar hari ini, yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juni. Jadi artinya dari sisi itu sebenarnya kondisi fundamental maupun sektor Indonesia itu masih cukup baik ya di tahun 2022 ini, walaupun kemudian Bank Indonesia menaikkan 25 basis. Oke, lantas kalau kita lihat konsumsi yang memang selama ini masih menjadi andalan begitu, apakah akan tergerus bila nanti suku bunga acuan kita mengalami kenaikan? Ya, saya rasa akan ada shifting ya, shifting dalam artian proporsi belanja ya, dari basketnya yang 100% tadinya kemudian sekitar 10-11%, udah mulai nih masyarakat membelanjakan ke non-food and beverages atau non-makanan dan minuman. Kemudian ketika memang udah mulai ada tanda-tanda misalnya inflasi meningkat, harga-harga meningkat, mereka akan konsumer kita akan relatif kemudian lebih defensif. Jadi lebih milih-milih komoditas yang akan dibelanjakan. Jadi kemungkinan memang yang sektor-sektor defensifnya itu yang akan proporsinya akan meningkat di saat-saat yang seperti ini. Jadi misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, terutama untuk household equipment ya, barang-barang rumah tangga. Nah itu kalau memang belum rusak betul ya ditunda dulu untuk beli. Yang dibelanjakan adalah memang kebutuhan hidup sehari-hari dulu. Nah ini yang kemudian akan ada shifting di sana. Namun kalau dalam kesempatan ini saya ingin share nih, ada 2 poin yang penting ya dari Mandiri Spending Index kita. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan di awal. Mandiri Spending Index kita sepanjang tahun 2022 itu jauh lebih baik dibanding 2021. 2021 itu masih berada di bawah 100 at most of the year ya. Artinya belum membaik dibandingkan dengan posisi pre-pandemi. Sekarang sudah di atas di posisi pre-pandemi. Yang kedua, Mas Pras, kalau kita lihat per pulau, hampir seluruh pulau itu udah recover di atas 100 ya. Bahkan didorong oleh provinsi atau pulau-pulau penghasil komoditas. Bahkan pulau yang pariwisata, mengandalkan pariwisata seperti Bali, Nusa Tenggara itu udah mendekati angka 100. Jadi udah bergerak naik ya dari posisi 40 dulu sekarang ke 90-an. Jadi memang indikator-indikator ini yang perlu kita jaga, sehingga yang terakhir nih yang ingin saya sampaikan, jangan kita membiarkan self-fulfilling prophecy. Jadi karena kekhawatiran semuanya menunda, ya semuanya khawatir nggak belanja, nggak invest segala macam, akhirnya memang benar-benar kita ekonominya jadi terpuruk. Nah itu yang kita perlu adalah membentuk persepsi di masyarakat sendiri begitu ya, bahwa kita baik-baik saja sebenarnya meskipun tekanan global, ancaman resesi global juga masih menghantui, Mas Andri. Ya, betul. Oke, tapi proyeksi Anda sampai dengan akhir tahun 2022 bagaimana dengan laju pertumbuhan ekonomi kita? Ekspektasi kita masih sama, belum kita revisi ke bawah, jadi kita masih yakin bahwa pertumbuhan masih berada di 5,17% tahun 2022 ini. Kuartal 2 kalau kita lihat di nowcasting kita masih berada di kisaran 5-5,2%. Seperti itu. Baik, itu dia. Berarti kita masih optimis ya menatap dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tadi disokong oleh konsumsi masyarakat juga yang masih tinggi, dan semoga ini masih berlanjut sampai dengan akhir tahun 2022. Baik, Pak Andri, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa ID Eksternal, dan ini tentu menjadi insight baru terkait dengan kondisi ekonomi di tanah air, fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih baik-baik saja dan bisa dikatakan cukup stabil ya, meskipun tadi tekanan dari global juga masih menjadi ancaman tersendiri. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Andri, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, salam sehat juga.